Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi dzalika ya rabbal ila qala wal istilahu tsani al-istilahu tsani adapun istilah yang kedua tentang keyakinan. Adapun istilah yang kedua tentang keyakinan, istilah yang pertama kita bahas tentang keyakinan dalam aspek pandangan an-nazar para pemikir partai pikiran. Sekarang kita membahas tentang keyakinan atau definisi yang itu menurut para fuqaha dan menurut para ulama-ulama tasawuf dan menurut para ulama-ulama akhlak. Al-istilahul fuqaha'i wal mutasawwifati wa aktsaril ulama'i wa huwa an la yartafika fi ta'ammul tajawiz wa syak bal ila istilahihi wa ghalabatihi 'ala al-aql hatta yuqal fulanun dha'iful yaqini bil qawl ma annahu la syakka fihi. Adapun istilah al-yaqin atau definisi keyakinan menurut para ulama fuqaha dan menurut para ulama tasawuf dan bahkan mayoritas ulama selain ulama fikih dan ulama tasawuf, bahwa yang dimaksud dengan keyakinan itu, definisi yang itu adalah wa huwa an la yartafiqa fihi ta'ammul tajawiz wa syak, yaitu yang bukan atau yang rasa yang tidak terkait kepada tajawiz dan syak, rasa yang tidak ada kaitannya kepada tajawiz dan syak. Tajawiz itu adalah mendominasi. Nah, syak itu adalah keraguan. Jadi bukan bicara tentang ragu, bukan bicara tentang beratnya segala sesuatu antara dia dan tidak. Bukan itu bahasanya menurut para ulama fikih dan ulama tasawuf. Tapi yang dimaksud dengan yakin itu adalah bal ila istilahihi wa ghalabatihi 'ala al-aql hatta yuqal, tapi adalah rasa yang mendominasi dalam akal manusia sehingga dikatakan fulanun dha'iful yaqin bil mauti, si fulan itu lemah keyakinannya tentang kematian, lemah keyakinannya tentang kematian. Jadi lemah atau kuat hubungan daripada yakin. Yakin itu definisinya adalah sesuatu rasa yang berkaitan kepada lemah atau kuat dalam hatinya, lemah atau kuat dalam hatinya. Jadi bukan istilah adanya syak, adanya wa'ab, adanya dhot, ada kaitannya. Kalau tentang yakin itu adalah sesuatu, apa contoh? Sesuatu yang tidak ada pada syak, sesuatu yang tidak ada syak padanya, tidak ada zon padanya, tapi adalah yaitu yakin. Tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada wahamnya. Itu menurut nazar, menurut para pemikir dan cendekiawan. Tapi menurut para fuqaha adalah rasa yang mendominasi dalam hati itulah yang dimaksud dengan keyakinan, yaitu istilah menguasai, ghalabatihi mendominasi akal dalam akal manusia. Contohnya mana? Contohnya fulanun dha'ifun al-yaqin bil maut. Si fulan itu lemah keyakinannya tentang kematian. Jadi bukan maknanya si fulan itu ragu tentang kematian, tidak. Si fulan itu zon tentang kematian, tidak. Tapi definisi adalah si fulan itu lemah keyakinannya tentang kematian. Jadi kalau dikaitkan kepada lemah atau kuat, maka itu definisi yakin menurut para ulama tasawuf dan menurut para ulama fikih dan mayoritas ulama yang lainnya.
kalau bicaranya lemah atau tidak. Tapi kalau bicaranya yakin itu adalah yaitu sesuatu yang tidak ada syarat, sesuatu yang tidak ada wahab, itu menurut definisi para cendekiawan atau para pemikir, para nazar. Nah, ini kaitannya di bahasanya sebelumnya. Tapi kalau pada bahasa yang kedua ini, bahwa definisi yang itu adalah rasa yang tidak ada kaitan syak, tapi definisinya adalah rasa yang menguasai dalam kalbu manusia atau dalam seseorang, kuat atau lemah. Itulah yang dimaksud dengan yakin atau definisi yakin menurut para ulama tersebut dalam fikih. Makanya contohnya adalah fulan dhaiful yakin bil mauti ma'annahu la syakka fihi. Si fulan itu lemah keyakinannya tentang kematian, tapi bukan berarti ada keraguan, ya kan? Karena kalau ada keraguan itu definisi yang pertama. Di definisi yang kedua ini tidak ada ragu, tapi bicara adalah kemampuannya tentang yakin dan yakinnya. Nah, fulan dhaiful yakin bil mauti ma'annahu la syakka fihi. Si fulan itu lemah keyakinannya tentang kematian, padahal tidak ada keraguan padanya, tapi lemah aja, tapi nggak ragu gitu. Itu definisi yakin menurut para ulama usul fikih. Wa yuqalu atau dikatakan fulanun qawiyul yakin fi ijtihad rizqi wa ana qad yajuzu an yaqtihi. Si fulan itu yakin dia sangat kuat keyakinannya bahwa dia bakal dapat rezeki, padahal kadang-kadang ada, ya kan? Padahal kadang-kadang tidak ada. Jadi bukan bicara ragu, yakin. Cuma ada yang lemah keyakinannya, ada yang kuat keyakinannya. Itu definisi yakin menurut para ulama tasawuf. Nah, saya ulangi, kalau definisi yakin menurut para tasawuf, para pemikir, para cendekiawan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada syak pada. Itu definisi sudah selesai kita bahas. Dari pembahasan yang kedua ini, istilah yang kedua ini, bahwa yakin itu adalah rasa yang mendominasi. Jadi bukan bicara tentang ragu. Contoh ini, percaya nggak bahwa sedang kota itu ada? Percaya, ya gitu ya. Percaya nggak bahwa kota Khaybar itu ada? Percaya. Tapi manakah Anda lebih percaya kota-kota ada daripada Khaybar? Sama-sama percaya, tapi lebih kuat keyakinan saya Mekah itu ada daripada Khaybar. Padahal sama yakin. Jadi bukan bicara tentang keraguan di sini, tapi lebih mendominasi. Kenapa? Ya karena ada orang berangkat ke Mekah, ya kan? Bulan-bulan bawa foto, bulan-bulan bawa oleh, ya kan? Banyak orang yang cerita tentang Mekah. Itulah definisi yakin menurut ulama, yaitu dalam tasawuf dalam fikih. Jadi bukan tentang syak, bukan tentang qad, tapi tentang istilah mughalabah. Apa itu? Rasa yang lebih mendominasi. Sehingga terjadi unsur apa itu? Kadang kuat keyakinannya, kadang lemah keyakinannya. Contohnya lemah keyakinan, si fulan itu lemah keyakinannya tentang maut. Bukan tentang percaya, tapi lemah. Buktinya apa lemah keyakinan? Gak menyiapkan amal untuk menghadapinya. Nah, dalilnya itu, ya kan? Si fulan itu kuat keyakinannya tentang maut. Apa dalilnya? Istiqamah, dia persiapan menghadapi kematian. Nah, maka dari persiapan dia muncullah definisi yakin, qawiyun atau dhaifun, itu maksudnya. Nah, itu menurut para ulama tasawuf. Nah, contohnya adalah yaitu fulan qawiyun yakin fi rizqi ma'ana wa qad yajuzu an yubayyihi atau qad yajuzu an yubayyihi. Si fulan itu kuat keyakinannya tentang kematian, padahal apa? Si fulan itu kuat keyakinannya tentang rezeki, padahal kadang-kadang dia tak dapat rezeki, tapi kuat keyakinan dia gitu. Nah, itu namanya adalah yakin menurut para ulama tasawuf. Famahma malatin nafsu ila tasdiqi bi syai'in wa ghadaba dhalika 'ala al-qalbi wastawla hatta sara huwa al-mutahakkam wal munsaf fi nafsi bitajwiz wa man sumya dhalika yaqinan. Maka selama condong nafsunya atau condong hatinya ila tasdiqi bi syai'in, kepada kebenaran sesuatu, wa ghadaba dhalika, dan keyakinan itu, kecondongan itu mendominasi al-qalbi dalam hatinya, wastauda, dan menguasai, hatta sara huwa mutahakkam, sehingga itu jadi hukum dalam hatinya, sehingga menjadi hukum yang tidak terbantahkan. Kalau dia yakin, dia yakin udah gitu. Condong hatinya kepada sesuatu dan dia benarkan, itu nggak bisa digeser dah, ya kan? Saya yakin dengan Muhammad adalah Rasul, dan apapun konsekuensinya nggak bakal pindah keyakinan saya. Saya yakin kan? Atau sama Ustaz? Sekarang perbincangan tentang habaib Zuriyah, ya kan? Apakah mereka benar Zuriyah atau tidak? Orang yang sudah yakin seperti Ustaz Saiful, maka si tukang debat itu nggak bakal bisa berlebih dari hatinya. Yakin udah, betul nggak? Jadi memang udah yakin gitu. Nah, jadi kalau kita tanya kenapa sulit kuatnya apabila buku yang diciptakan oleh Imam, tapi tetap ada yang percaya bahwa kami di sini adalah Zuriyah, bahwa dia adalah merupakan nasab jalan Rasulullah, tapi Zuriyah adalah tidak. Karena ini kita tidak qawiyun yakin atau dhaifun yakin. Betul kan? Karena kalau orang yang sudah qawiyun yakin, malatin
nafsu ila malakat nafsu ila tasdiqi bi syai' wa ghalab. Sudah menguasai hati dia, sudah condong hati dia dan tidak bisa digeser ke apapun, sehingga menjadi mutahakkam dalam hal itu, menjadi hukum yang tidak terbantahkan. Jadi kejauhan udah, ya kan? Sudah begitu banyak sekali ahli debat yang mencoba untuk membatalkan, membegal nasabnya daripada para habaib, tapi tak ada dia yakin. Karena begini, hati dia condong, ya kan? Sehingga yang lain habis, nggak ada yang sama dalam hati. Apapun alasan orang untuk membantah tentang itu, nggak apa-apa kayak dia selesai. Tapi yang dhaiful yakin, ya kan? Yang dhaiful yang keyakinan jamaah, begitu muncul anggota kesisnya keiman, maka mulai dengan ziarah lagi ke kuburan para habaib, ya kan? Itu dhaif. Jadi bukan bicara tentang ragu, ya kan? Lemah keyakinan atau tidak lemah keyakinan. Maka membuktikan lemah keyakinan atau tidak, orang yang buat keyakinan tidak akan terbantahkan oleh dalil apapun, dia akan tetap jalan sesuai keyakinannya. Dan orang yang lemah keyakinannya, maka ketika ada dalil membantahkan, maka dia akan berubah sikap kepada orang-orang yang tadinya tidak adalah cintai. Maka ini bicara tentang lemah keyakinan atau keyakinan. Kita ulangi, fama mamalat nafsu dan taslim syai'in, selama condong hati untuk membenarkan sesuatu, wa qala dzalika 'ala qalbi, dan kemudian kecondongan itu menguasai dalam hati, wasaula, ya kan, memenuhi hatta sahwa mutahakkam, maka jadilah itu hukum yang tidak terbantahkan dalam hati. Wal mutsaf fi nafsi tajwiz bermani sunnah keyakinan, sehingga terhindarlah yaitu diri seseorang itu dari at-tajwiz, berat surah, wal mani ditegakkan, ya kan, terhindar itu. Enggak apa ada yang bisa mendekatkan rasanya mudah. Kenapa? Karena sudah yakin. Maka sebenarnya ketika rasa dalam hati dia sudah tidak terbatalkan oleh apapun, maka itu namanya yakin menurut para ulama tasawuf, ulama fikih, ya. Jadi rasa yang mendominasi itu definisi yakin dalam dalam kajian tasawuf dan dalam fikih. Kalau dalam kajian nazar, rasa yang tidak ada syak ataupun ragu, itu definisi dari istilah pertama menurut nazar. Menurut para ulama tasawuf dalam fikih, rasa yang mendominasi, lemahkah atau kuatkah, itu menurut ulama tasawuf dalam fikih definisi tentang keyakinan. Wala syukka fi anna an-nasa mushtarakuna fil qadri bil ghadab wal infiqah asy-syar'i. Tidak diragukan bahwa manusia itu sama sudut pandangnya tentang kematian. Sama. Semua manusia itu yakin tentang kematian. Wal infiqah asy-syar'i, dan peluang mereka meragukan kematian juga sama. Beliau yakin tentang kematian, saya juga yakin. Beliau punya peluang untuk ragu tentang kematian, saya juga punya peluang untuk kematian. Bisa yakin, bisa ragu, ya kan? Ini kemungkinannya ada dua. Bisa yakin belum, dan saya punya peluang untuk tidak yakin tentang kematian. Nah kita lihat dari mana sudut pandangnya. Walakin fihim, akan tetapi di antara manusia, dan di antara orang yang memandang kematian ini maksudnya, man la yaltafit ilaihi wa la yastaqad, ada yang tidak ambil peduli sehingga tidak melakukan persiapan, ya kan? Man la yaltafit ilaihi, ada yang tidak peduli tentang bicara mati, ila istaqad, sehingga tidak menyiapkan diri untuk menghadapinya, lakukan wa ka'annahu ghairu muqin bihi, ini seolah-olah adalah orang yang tidak percaya sama tentang kematian. Kita sama-sama yakin tentang kematian dan sama-sama berpeluang untuk ragu tentang kematian. Tapi di antara kita ini ada yang yakinnya tak mau bahas dengan alasan atau dengan sebab ataupun dengan indikator dia tidak menyiapkan diri menghadapi kematian. Jadi dia yakin tapi tak belum itu maksudnya. Itu berarti bisa kita golongkan yaqinuhu dhaifun bil maut. Keyakinannya itu lemah tentang kematian, bukan ragu, lemah karena buktinya tidak menyiapkan diri. Nah kemudian selanjutnya waminhu, dan di antara mereka juga yang memandang sudut kematian tadi, manistaulah tadi ala qalbi, rasa yakin terhadap kematian sudah mendominasi atau menguasai, hatta istamraqa jami'a hamdihi istiqlal lahu, sehingga dia menghabiskan waktu untuk menyiapkan diri menghadapinya. Itu karena keyakinannya kuat, sehingga takut dosa, dia pengen ibadah tiap waktu, gitu kan? Itu menurut keyakinan dia tentang hati. Berarti dari kesimpulannya, kalau ada orang yang tidak
menyiapkan diri untuk menghadapi mati, itu namanya dhaiful yaqin bil maut. Tapi kalau ada orang yang menyiapkan diri menghadapi kematian, itu namanya qawiyul yaqin fil maut. Sudut pandang dari istiadat dari persiapan menurut para ulama tasawuf dan ulama fikih. Wa minhum man istawrada al-qawaid istawrada jami'a bil istidlal wa lam yughadir fi muttasi'an bi ghairihi, sehingga tak peduli apa yang lain, yang dia peduli cuma persiapan mati, ya kan? La yughadir fi muttasi', enggak mau beri peluang pada yang lain mengganggu keyakinan dia, sehingga ada urusan dunia pun dunia bakal peduli kepada dia. Kalau ternyata itu merupakan keyakinan dia atau persiapan kepada kematian. Ini orang yang kedua nih, atau itu orang yang kedua. Orang yang pertama yakin, tapi nggak mau yakin diri, ya kan? Namanya dhaif yakin bil maut. Orang yang kedua yakin dan menyakinkan diri, namanya qawi yakin fil maut. Kuat keyakinan tentang kematian. Sehingga lam yughadir fi muttasi'an ghairi, dia nggak peduli dengan yang lain udah. Ya kan, apapun kata orang, udah tenang aja sih, cuma sekali nikmatin aja. Nikah aja, tenang, ya kan? Dan kalau kita nikah kan bulan baru terus, contoh, ya kan? Tapi mungkin orang yang takut dengan kematian, contoh, kalau berani kalau tidak saya tak adil, kayak gitu contoh, ya kan? Makanya kalau dari belakang karena punya keinginan, gitu kan? Nah, semacam itu lah contohnya. Saya jadi menghabiskan waktu ini menghadapi kematian aja udah. Itu namanya qawiyul yaqin fil maut. Walam yughadir fi muttasi'in ghairi, tak boleh yang lain. Fayuqbar ala misli hadhihi al-hadati bi quwwatil yaqin. Orang yang punya sifat begini menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, namanya adalah quwwatul yaqin. Orang yang sudah tidak peduli tentang urusan dunia, kecuali ya kan, yang dia pedulikan hanya urusan kematian, ibadahnya, sholatnya, zakatnya, naik haji dan umrohnya, segala macam. Itu namanya orang yang sudah kuat keyakinan tentang mati. Walidzalika qala ba'duhum, sehingga ada sebuah istilah dikatakan para ulama, apa ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yaqina fihi min al-maut. Saya tidak melihat ada sebuah keyakinan yang tidak memiliki keraguan, ya kan, yang menyerupai sebuah keraguan yang tidak memiliki keyakinan kecuali tentang kematian. Saya ulang, saya tidak pernah melihat keyakinan yang tidak ada keraguan, yakin gak ada ragu, yang hampir sama kelasnya atau kedudukannya dengan keraguan yang hampir tidak ada keyakinan. Tadi kan keyakinan yang tidak ada kerugian. Nah sekarang keraguan yang tidak ada keyakinan kecuali melihat orang memandang tentang kematian. Kalau ketemu dengan orang yang yakin tentang mati, nggak perlu sama dunia. Kalau ketemu dengan orang yang yang tidak yakin tentang mati, nggak perlu akhirat. Kalau ketemu dengan orang yang yakin dengan kematian, ibadah yang luar biasa. Kalau ketemu dengan orang yang memang yakin tentang mati, maka bejat yang luar biasa. Itu yang maksud. Saya tidak ketemu dengan orang yang punya keyakinan yang sedikit pun tidak ada keraguan, ya kan? Yang hampir menyamai kedudukannya dengan keraguan yang hampir tidak ada keyakinan, kecuali ketika orang memandang sudut, kecuali sudut pandang orang tentang kematian. Jadi kalau dalam hati ini lagi dan berusaha ketemu dengan orang yang luar biasa keyakinan tentang mati, ibadahnya luar biasa. Pas ketemu dengan orang yang lemah, artinya nggak takut sama siksa kubur deh, kalau gitu ya, maka puncaknya luar biasa. Jadi kalau bonyok sekalian gitu loh, kalau naik sekalian, dan nggak bakal ketemu, atau saya tidak melihat ada yang bonyok sekalian dengan yang naik sekalian ke atas yang paling tinggi, kecuali ketika orang kecuali dalam pembahasan tentang mati. Benar kira-kira Ustaz? Benar ya kan? Yang takut mati, anggaplah tinggal di masjid, uang ini bisa ke Mekah Madinah, wakaf nggak mikir-mikir lah, nafkah nggak mikir-mikir lah gitu kan. Tapi begitu dapat sama orang yang cinta dunia, ya kan, nggak peduli sama Mekah, nggak peduli sama yatim, nggak peduli sama orang sekeliling dia lebih enak uangnya dikasih sama pelacur daripada ke masjid, contohnya gitu kan. Ini nggak ketemu nih, kecuali
kecuali pada konsep kematian. Jadi itu istilahnya ma itu yakin la syakka fi asbab bi syakki la yakin fi min al maut. Tidak ada langit dan bumi sudut pandangnya perbedaan sangat jauh sekali, ya kan? Yaitu antara yakin sedikit pun tidak ada keraguan dengan ragu sedikit pun tidak ada keyakinan, kecuali dalam aspek kematian. Faham? Makanya kalau ketemu dengan orang yang benar tidak sekalian, kalau ketemu dengan orang baik-baik sekalian, itu cuma dalam hati Ustaz. Dalam hal yang lain insya Allah bakal ada, cuma dalam hal hati doa yang harus itu. Ya kan? Dalam hal hati doa. Contoh, jangan hal hati, hal kehidupan lah contoh, ya kan? Ketemu nggak istri? Nggak ketemu. Saya tidak menemukan orang yang cinta. Saya tidak menemukan dengan orang yang cinta penuh, sedikit pun tidak ada benci tentang kehidupan. Yang menyamai dengan benci terhadap kehidupan sedikit pun tidak ada cintanya tentang kehidupan. Nggak ada itu sedang gitu. Ya kan? Tapi kalau dalam kematian ada orang yang sangat yakin dengan kematian sehingga nggak peduli kepada dunia. Ada orang yang nggak peduli kepada kematian, maka sehingga peduli kepada akhirat. Itu cuma ada dalam pembahasan kematian Ustaz. Faham nggak kira-kira istilahnya? Jadi sekali bijak dan sekalian gitu loh, sekali baik-baik sekalian. Itu cuma dalam hal mati Ustaz. Nah, wa ala istilah dalam istilah ini Yusuful yakin bid'af, maka berarti dia karena lemah yakinnya atau disifat dengan yakinnya dengan dhaif, ya kan? Sampai-sampai tak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, itu berarti yakinnya itu sangat dhaif, yakinnya sangat lemah. Wal quwwah atau kuat keyakinan dia sehingga dia menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Wa nahnu inna ma'arad dari qaulina. Ini sebenarnya bukan bahasan yang terlalu penting Ustaz. Imam Ghazali hanya mengangkat, ya kan, tentang definisi keyakinan supaya nanti saat pembahasan kajian tauhidnya kita tahu apa yang dimaksud dengan keyakinan tauhid. Ini bahasa pengantar saya. Wa nahnu inna ma'arad dari qaulina. Dan kami maksud untuk inna sya'ni ulama'i wal akhirah. Adapun tugasnya ulama akhirat itu. Adapun tugasnya ulama akhirat itu. Kan kita bahasanya mesti ulama akhirat gitu ya. Apa tugasnya ulama akhirat? Sarful inayah ila taqwiyatil yakin. Apa itu? Yaitu sarful inayah, memberikan bantuan kepada orang awam supaya menaikkan frekuensi keyakinannya. Mengajak orang awam supaya menaikkan keyakinannya tentang Tuhan. Itu tugasnya ulama akhirat. Membuat orang supaya yakin tentang akhirat, itu tugasnya ulama akhirat. Mengalihkan yang tadinya orang kurang percaya dengan surga, ya kan? Maka dia mengajarkan tauhid. Mengalihkan memberi kekuatan kepada manusia yang lemah tentang tauhid, maka dia kuatkan tauhidnya dengan keilmuannya. Itu tugasnya ulama akhirat. Adapun ulama akhirat, tugasnya sarful inayah, memberikan bantuan penuh ila taqwiyatil yakin sehingga menjadi kuat keyakinan orang awam. Bil makna yang jami'an, terserah mau dengan makna nazar atau dengan makna menurut para ulama tasawuf. Wa huwa nafyus syak. Apa itu maksudnya dengan dua makna itu? Ya kan, dengan bil makna yang jami'an. Tugas ulama akhirat adalah memberikan bantuan sebelumnya kepada orang supaya kuat keyakinan dengan dua makna secara keseluruhan. Makna yang pertama nafyus syak, menghilangkan keraguan dari hati para orang awam. Itu tugas ulama akhirat. Tsumma tasdidul yakin, kemudian menekankan keyakinan ala nafsi terhadap diri hatta yakuna huwa ghalib ta'atam alaih wasarfi'ah, sampai itu menjadi sebuah keputusan buruk dalam hati mereka. Saya kasih makna pemahaman aja ya karena agak susah bahasanya. Ya, tugas ulama akhirat itu adalah sarful inayah ila taqwiyatil yakin, yaitu mengalihkan ataupun yaitu menyumbangkan kekuatan atau membantu orang awam ila taqwiyatil yakin supaya mereka punya keyakinan tentang kematian tadi bil maknain jami'an dengan dua makna sekaligus atau dengan tujuan sekaligus. Tujuan yang pertama adalah nafyus syak, menghapus keraguan dalam hati orang awam. Tsumma tasdidul yakin an nafsi, kemudian menekankan supaya mereka yakin hatta yakunu huwa ghalib atau ada itu sarfi'ah, sampai itu menjadi keputusan mutlak dalam hati yang tergeser. Itu bahasa ulama akhirat. Bagaimana menafikan keraguan dan bagaimana membuka keyakinan sampai tidak ada lagi yang bisa ragu. Itu tugasnya para ulama akhirat. Fa idza fahimta,
Kalau udah paham, hada alimta, ya kan? Kamu udah tahu semua. Anda murad min qaulina, bahwa yang dimaksud dari perkataan kami adalah yakina yang qasimu thalath aqsam. Bahwa yang ini dibagi pada 3. 1, bil quwwati wa dhaif, yakin yang berkaitan dengan kuat atau lemah. 1. Wal kasrah wal qillah, yakin yang berkaitan kepada banyak atau dikit. Wal khafa wal jalan, yakin yang berkaitan kepada tersembunyi atau jelas. Gini sebenarnya, kita kalau bicara yakin, maka pasti nanti penilaian keyakinan itu yang pertama, ya kan, kuatkah atau lemah keyakinan. Yang kedua, banyakkah atau sedikit keyakinan. Yang ketiga, jelaskah atau kurang keyakinan. Contoh, saya cerita bahwa terjadi banjir di puncak negeri ya, sehingga ada motor pit yang lanjut ya. Bagi yang sudah melihat di media, ya kan, dari pasti katanya dari Ustaz, saya yakin dan yakin saya akan buat, atau boleh dipakai, saya yakin dan yakinnya banyak, atau saya yakin dan yakinnya jelas, ya kan? Jadi kalau bicara yakin, pasti katanya pada yang tidak. Kuatkah yakinnya atau lemah, banyakkah yakinnya atau dikit, jelaskah yakinnya atau kurang, gitu ya. Itu pembahasan yakin, kata Imam Zaid. Kalau bicara tentang yakin itu ada 3. Terkadang kitanya qawiyyun atau dhaifun, atau kasratun atau qillatun, atau jalanun atau khafa'un, ya kan? Yakin itu bisa saja adalah kuat yakinnya atau lemah yakinnya, atau yang kedua adalah banyakkah atau sedikit, kasrat atau qillat, ataupun jelas atau khafa atau tersembunyi atau kurang. Artinya nggak jelas keyakinan, ya yang dikit lah, ya kan? Atau sekian persen lah, ya kan? Nah itu pasti pembahasan. Nah kita lihat semuanya. Fa'amma bil quwwati dhaif, biasanya kalau bicaranya adalah yakinnya kuat atau lemah, fa'adan istilah tsani, itulah yang dimaksud istilah yang kedua ini. Siapa? Menurut pendapat tasawuf, pendapat fikih, dan ulama, gitu ya. Kemudian selanjutnya wadhalika fil balagh wal istilah al-khalq, dan tarifan definisinya adalah menurut ulama, menurut bahasa yang kedua ini, maka yang itu istilah adalah penguasaan dalam hati, rasa yang menguasai dalam hati, ya. Wa darajati ma'ani yakin fil wadhafi la tatanahi, dan derajat makna keyakinan apakah kuat atau lemah itu tidak ada ujungnya pembahasannya, nggak perlu ujung tuh, jangan terus akan bahas. Wa tafawut mukhalif fil isti'dad min al-qawli bihasabi tafawut yakin hadal ma'ani. Bersekolah kaidah perbedaan setiap makhluk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu efek daripada yakin dia. Kalau dia yakin kematian, maka banyak amal siap disiapkan. Kalau lemah keyakinan dia, maka dikit amal yang disiapkan. Saya ulangi, digaris bawahi, wa tafawut mukhalif fil isti'dad, perbedaan setiap makhluk dalam persiapan menghadapi kematian bihasabi tafawutil yakin bihadhihi ma'ani, itu efek daripada perbedaan nilai keyakinan tentang makna ini. Wa amma tafawut bil khafa wal jala' fil istilah awal, adapun tentang yakin itu sifatnya khafa, kurang, wal jala' atau jelas fil istilah awal, itu biasanya dipakai pada istilah di kalangan para nathor, kan, yang berdefinisikan keyakinan yang pertama nathor, ahli fikir, ya kan, para cendekia. Yang berdefinisikan keyakinan yang kedua al-mutasawwif wal fuqaha wal ulama, para ahli tasawuf, para ulama fikih, dan para ulama Islam. Nah, kalau bicaranya tentang kuat atau lemah, itu menurut yang kedua, siapa yang kedua tadi? Al-mutasawwifah wal fuqaha wal ulama. Kalau mendefinisikan keyakinan tentang jelas atau kurang, itu menurut istilah yang pertama, menurut nazar fala yunkar idad, itu tidak perlu diikakan. Fima yatatarru ilaihi tajawiz fala yunkar.
Kalau efek keyakinannya itu adalah tajawid setelah nggak perlu terikat, itu di pembahasan pertama. Ahli al-istilah tsani itu juga punya kaitan kepada istilah yang kedua. Wa fi man tafashshaqu anhu la sabila ila inkar. Orang yang sudah kena fisyak maka tidak ada ingkar bagi dia. Betul nggak? Kalau udah ada lagi syaknya udah pernah ingkar, ya kan? Fa innaka karena kau tadriku tafarriqata baina tasdiqika bi wujudi maka atau wujudi fada wa wujudi fada kata. Dan ini bisa kamu temukan pada contoh engkau membenarkan adanya Mekah dengan adanya Fidah. Fidah itu apa? Fidah itu Korea itu di Pulau Khaybar. Dia nama negeri adanya di Khaybar. Kira-kira pernah enggak? Pernah enggak? Enggak pernah ya. Kalau ada yang cerita nih, saya baru dari Khaybar kemudian saya singgah di Fidah, contohnya gitu. Yakin nggak? Yakin dong, ya kan? Karena dia, ya kan? Pertanyaannya, mana antum lebih yakin ada Mekah ataupun adanya Fidah? Mana ya? Berarti mana lebih jelas keyakinan kita tentang Mekah daripada Fidah? Lebih jelas Mekah. Berarti kaitannya adalah khofak dan jarak gitu ya. Ini sebenarnya sekedar contoh-contoh saja, atau terlalu penting juga. Ya, berarti khofak itu tersembunyi, ya kan? Di sana ada rumah janda. No. Tapi sudah belum kesana nih. Jadi karena yang cerita ini baru satu orang. Baru katanya. Yang cerita baru satu sih ya Allah. Ya kan? Kita percaya. Tapi percaya khofak. Apa namanya? Kalau bulat. Samar. Baik. Tiba-tiba Ustaz Munir Aisyah ngomong, rumahnya Ki Asep Badut itu di Cimanggu. Ini kan sama-sama berita bisa. Yang satu berita tentang Asep Badut, yang satu berita tentang rumah janda gitu. Kira-kira yang meyakinkan kita di antara berita ini apa? Buya Asep. Maka tentang Buya Asep namanya jalan. Tentang tidak janda yang tadi namanya khofak. Itu dua Ustaz. Nanti kaitannya pada bahasan tauhid. Pokoknya itu tidak ada khofak dan jalan semua gitu. Itu dua bahasan. Betul. Masuk bang. Ini Bapak Ustaz Mansur. Iya. Oh, Bapak Ustaz Mansur. Berapa pun? 90. Luar biasa. Doa. Minta doa doain. Sudah. Masih muda ya Pak? Kabarnya? Kita lanjut dulu ya. Itu contoh yang pertama ini. Wa baina tasdiqka bi wujudi Musa wa wujudi Yusha alaihi wassalam annaka la tashukku fi al-amrayn jami'an id mustanadahuma jami'an at-tawatur walakin tara ahadahuma ajala wa awda'a fi qalbika ya kan biasa. Atau contoh yang kedua adalah kau pasti membenarkan atau kebenaran tentang adanya Nabi Musa dan adanya Nabi Yusha bin Nun, ya kan? Alaihi wassalam. Ma'annaka la tashukku fil amrayn, antum pasti tak ragu nih bahwa ini sama-sama Nabi, ya kan? Il mustanad wa jami'an at-tawatur, kata keduanya sangatnya jelas tawatur soal. Walakin tara ahaduhuma, tapi ana yakin
Antum pasti di antara dua kisah ini, antara kisah Musa dan Harun, adalah ada yang lebih jelas, wa awdoha ada yang lebih terang, fi qalbika dalam hatimu minat tali daripada yang dua. Artinya apa? Musa nabi, percaya Rasul. Yusha bin Nun nabi ya. Dua-duanya antum yakin gak sama-sama nabi? Yakin. Tapi mana antum lebih yakin, lebih jelas keyakinan antum tentang Musa atau Yusha bin Nun? Musa. Berarti ada namanya, ya kan? Al-Jada, ada namanya Al-Khofa, kan gitu ya? Nah itu doang Ustaz, nanti tauhid bahasanya begitu, kedepannya gitu maksudnya. Jadi apakah yakin tentang tentu ada nikmat Al-Jada atau Khofa? Nanti begitu perumpamaannya gitu. Dua-duanya sama-sama nabi. Musa bin Imran jelas siapa yang tidak mengenal ulul azmi Musa, dan banyak disebut dalam Al-Quran, ya kan? Yusha bin Nun disebut dalam Quran, tapi disebutnya cuma dalam satu surah namanya Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi ayat 18 sampai 61 pembahasannya. Ketika pembahasan tentang pertemuan Musa dengan Nabi Khidir alaihi salatu wasallam. Yusha bin Nun ini ya kan, bahwa dia nabi dan tidak disepakati tentang kerasulannya. Buktinya tidak masuk pada rukun 5, tapi masuk dalam 313 nabi kan gitu ya. Nah, siapa Yusha bin Nun ini? Yusha bin Nun adalah dia nabi yang mengantarkan orang Yahudi pertama kali ke negeri Palestina. Yusha bin Nun. Nama beliau, dia adalah turun daripada Nabi Yusuf atau cucu Nabi Yusuf. Namanya Yusha bin Nun bin Afir, ya kan? Bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya kan? Dan itu adalah anak apa? Itu menurut keterangan daripada Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya atau dalam kitab tafsirnya. Yusha bin Nun itu adalah cicitnya daripada Nabi Yusuf. Karena Yusha anaknya si Nun, anaknya si Afirin, anaknya si Yusuf, Yusuf anak Yakub, Yakub Yusuf, yang anak Ishak, Ishak anak Ibrahim, Ibrahim Khalilullah. Betul nggak? Itu jelas Ustaz, dan disepakati sanadnya mutawatir. Betul ya? Sementara Musa bin Imran disepakati keyakinannya dengan khabar mutawatir. Allah yang mengonfirmkan. Tapi pertanyaan saya, mana lebih ajala wa awdah dalam akal fikiran dalam hati kita? Nabi Musa atau Nabi Yusha bin Nun? Nabi Musa awdah, jadi kita lebih jelas. Wa ajra. Wa in kana sanadu mutawatir. Meskipun sanad Musa itu jelas sanadnya tentang kenabian dan kerasulannya, demikian juga Yusha bin Nun, tapi nggak bisa dipungkiri di otak antum, di pikiran kita, di akal kita pasti lebih ajala wa awdah tentang Musa. Betul nggak? Itu adalah tentang definisi keyakinan al-quwwah atau dhaif. Jadi nggak bicara keraguan, ya kan? Tapi ada yang lebih kuat, ada yang tidak maksudnya gitu loh. Dan itu dua bahasannya Ustaz. Nah kita lihat lagi. Nah, li'anna sabab fi ahdihim aqwa. Karena sabab keyakinan kita pada urusan Musa dan urusan Yusha bin Nun, sabab keyakinan kita urusan negeri Mekah dan negeri Fidah, gitu ya. Apa aqwa? Pasti lebih kuat salah satu dari yang lainnya. Dari mana? Wa huwa kafratul mukhbirin. Karena banyaknya orang yang cerita. Betul nggak ya? Jadi makin banyak cerita kita makin yakin. Jangan itu rahasia aja, kalau banyak ngomongin bukan rahasia lagi. Betul. Yang luar biasa kalau makin sering terjadi, makin hal yang menjadi biasa. Betul ya? Dulu kita kalau diceritakan tentang ahli bersama. Dulu kalau kita diceritakan tentang Malik Bunda atau tentang Fa'la Bahal ayat tentang Al-Qamah, kita bisa seminggu mijit emak. Tapi kita budak, itu maksudnya. Begitu ada media jadi banyak kita temukan anak yang minta jajan kayak di Bekasi, ibu yang ngasih maka ibu dipukul. Pertanyaan saya kira-kira berdurhaka orang tua itu masih sesuatu hal yang menakutkan nggak cerita tentang Malik Bunda? Sudah nggak menakutkan Ustaz. Kenapa? Makin banyak khobar tentang kedurhakaan, ya kan? Jadi makin tidak berefek kita cerita begini gitu. Jadi makin tidak jamak, makin khofak keyakinan yang begitu gitu maksudnya. Ya kan? Dulu kalau ibu nyumpahin, ya kan? Takut kita tuh kecelakaan.
sekarang gay ibunya udah dangdutan, main karaoke di mana-mana, ya kan? Ya kan? Udah mulai nggak takut yang gituan. Jadi tadinya kita yakin jalan. Sekarang karena banyaknya khobar cerita yang terjadi, jadi khofar dia gitu. Nah, sama kayak cerita Mekah dan cerita Fidah atau kisah Musa dengan Yusha bin Nur. Kita sama-sama yakin dulunya sama Tuhan. Tapi ahaduhum aqwa minal akhar. Ya kan? Yang satu lebih kuat keyakinan kita daripada yang lain. Bukan karena keraguan. Ya kan? Karena istilah wa'alama menguasai lebih menguasai. Bikafratil mukhbirin, karena banyak orang yang cerita tentang itu. Nanti tauhidnya juga begitulah bahasan tauhidnya. Jadi ini cuma penjelasan pertama saja. Wa kadzalika yadribun nadhir hadha fi madriyat al-ma'ruf bil adillah. Demikianlah para nadhir yang menuntut dalil, semakin banyak dia mendapatkan dalil maka semakin kuatlah keyakinan dia. Betul? Fa inna laysa wudu'ul malaha bi dalil wa kawudu'il mal kawudu'il malaha bil adillah katsirah ma tasayyur fi syak. Karena tidak sama orang yang nyata baginya satu dalil dengan orang yang nyata baginya banyak dalil, padahal kedua-duanya itu terkandung keraguan. Sama, tidaklah sama. Lah itu dimakna doharo pada nyata ya. Tidaklah sama orang yang sudah nyata baginya satu dalil dengan orang yang nyata baginya banyak dalil, ya kan? Padahal yang punya satu dalil dengan yang banyak dalil itu sama-sama ragu. Tapi pasti dalam kalbu kita lebih kuat yang banyak dalil, betul nggak? Tauhid juga begitu Ustaz. Gitu. Nanti bicara tentang yakin dalam tauhid begitu. Ada dalilnya satu pun, antum mesti yakin gitu ya. Karena bicaranya itu udah dalil gitu. Apalagi cuma banyak. Ya, apalagi banyak, betul nggak? Nah, nanti bahasanya begitu kalau dalam kajian selanjutnya gitu. Dawaan dapat yang itu berusaha adanya kegunaan pembinaan kutub musibah. Tapi hal ini diingkarkan para ulama mutaqaddimin dalam tauhid. Alladzi ya'khudul ilma minal kutub, yang dimana para mutaqaddim ahli tauhid mereka mengambil ilmunya dari kitab-kitab wasimah, dari penjelasan-penjelasan, wala yuradi nafsuhu fi baitilikum min tafawul ahwal, dan mereka tidak mengembalikan terhadap diri bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Betul Ustaz? Ada orang yang lagi tauhid Ustaz lewat alam, dia tahunya cuma dari akal gitu ya. Ada orang yang lagi tauhid itu alam dan kemudian kita, maka dia tahu dari akal dari nakol. Nah, ketika orang berbeda pengetahuan tentang dalil ketuhanan, yang satu adalah akalnya yang dia tahu, yang satu adalah akal dia tahu, maka pasti keyakinan yang berbeda-beda. Betul nggak? Sesuai dengan keadaan orang. Wa amal kinah wal kasrah, fadzalika bi kasratil muta'alliqat yakin. Adapun keyakinan yang berkaitan kepada kinah dan kasrah, maka itu kaitannya karena banyak sekali muta'alliqatnya. Kama yuqalu, ya kan? Sebagaimana contoh dari yakin al-kinah wal kasrah. Tadi kita bahas bahwa keyakinan itu ada tiga sudut pandang. Ada yaitu qawiyyun wa dha'ifun, ada kasratun wa qillatun, ada jarahun wa khafaf, gitu ya. Contoh qawiyyun wa dha'ifun sudah kita bahas. Contoh jarah wa khafaf sudah kita bahas. Adapun contoh kinnah wal kasrah, ya kan? Sudah kita bahas, gitu ya. Nah, apa contohnya? Contohnya begini. Fulanun aktsaru ilman min fulan. Si fulan lebih banyak ilmunya daripada si fulan yang ini. Berarti kalau kasrah itu qillah. Ma'lumatun aktsar, artinya pengetahuan lebih banyak. Waladzalika qad yakunu alim qawiyyul yakin. Oleh demikian bisa disimpulkan bahwa seorang alim itu bisa saja dia keyakinannya lebih qawi fi jami'i ma warada syar'u, pada seluruh hukum yang dihadirkan oleh syarak. Wa qad yakunu qad yakin fi ba'dihi, tapi sebagian lagi dia yakinnya lebih kuat pada yang lainnya. Artinya keyakinan orang tentang syariat Ustaz berbeda-beda. Kalaupun sama-sama yakin, yang satu lebih yakin, kenapa? Dia ilmunya lebih banyak. Yang satu yakinnya lebih kurang, kenapa? Karena ilmunya tidak lebih banyak atau ilmunya lebih sedikit. Begitulah maksudnya orang dalam memahami tauhid. Makanya orang juga hidup kiai, ada yang hidupnya tenang, ya kan? Kenapa? Dia tahu ada yang mengatur, tapi tanpa terlepas dari usaha. Tapi ada orang gelisah,
berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilm. Bahwa orang yang diangkat derajatnya mesti dua ustaz. Jadi dalam bahasa ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang diangkat derajat orang itu ada dua, yang beriman berilmu. Salah, bukan begitu. Yang diangkat derajatnya yang paling tinggi yang orang beriman dan punya ilmu. Jadi salahnya bukan Allah mengangkat derajat orang dua golongan. Yang pertama beriman, yang kedua orang yang berilmu. Bukan begitu kata Ibnu Katsir. Tapi tafsirnya adalah Allah angkat derajat seorang ketika dia beriman dan berilmu. Berilmu. Ketika Alladzina amanu, ya kan? Walladzina utul ilm. Jadi wawunya disebut nakil jam'i. Jadi mesti majmuk, enggak cukup iman saja. Berarti kalau punya iman enggak berilmu, tidak yarfa'illah. Yang yarfa'illah itu alladzina amanu walladzina utul ilm. Yaitu orang yang beriman dan Allah beri ilmu kepada dia. Baru yarfa'illahu alladzina darajat, kan gitu ya. Nah sama dengan ini, semakin tinggi keyakinan dia, itu artinya karena semakin banyak maklumat dalam dalam dia. Ya kan? Melemah keyakinan dia karena keyakinannya itu tidak banyak maklumat dan pengetahuan gitu loh. Jadi munculnya segala sesuatu orangnya adalah tentunya kembali lagi kepada ilmu. Jadi sebenarnya saya sampaikan ini pembahasan ini adalah bahasan wawasan saja. Imam Ghazali hari ini mendefinisikan yakin itu menurut para pemikir apa definisinya. Yakin itu menurut para ulama tasawuf, ulama fikih, ulama tauhid apa definisinya gitu ya. Makanya disimpulkan saja bahwa yakin menurut para pemikir adalah yang tidak ada syak dan waham padanya. Dan menurut para ulama tasawuf yakin itu adalah rasa yang menguasai dalam kalbu, kuatnya atau lemahnya, banyaknya atau sedikitnya, jelasnya atau terangnya, bukan bicara tentang keraguan. Mana yang lebih mendominasi, itulah definisi yakin menurut para ulama tasawuf, ulama fikih, ya kan? Yang masih terkontaminasi dengan keraguan, syak, waham, itu definisi yakin menurut para nazar, para pemikir Ustaz ya, para cendekia ya. Jadi berbeda ya. Saya ulangi, kesimpulan dari kajian kita ada dua istilah untuk mendefinisikan tentang keyakinan. Pertama, istilah menurut para nazar. Yakin itu adalah yang tidak ada syak dan waham padanya. Sehingga yakin berarti ada yang sebelumnya kalau ada lebih kuat waham, kalau lebih kuat tidak yakinnya namanya waham. Kalau 50-50 yakin dan tidaknya namanya syak. Kalau lebih kuat yakinnya daripada tidak yakinnya namanya zon. Ya kan? Kalau sudah hilang semuanya namanya yakin. Itu bahasan menurut kajian usul fikih dan nazar. Jelas guys? Definisi yang kedua di bahasan kita hari ini, al-istilah tsani, istilah yang kedua adalah yakin itu bahasannya, ya kan? Menurut para ulama tasawuf, ulama fikih dan aktsarul ulama adalah rasa yang berkaitan kepada tiga perkara. Mana, ya kan? Qawiyun wa dha'ifun, kafratun wa qillatun, khafa'un aw jala'un. Gitu kan? Jadi enggak bahas keraguan. Bahasanya kadar yakin. Jadi bukan keraguan lagi dibahas. Ini tingkatan ini bukan bicara keraguan lagi, enggak. Ragu ternafi. Jadi bukan bicara ragu lagi menurut para ulama tasawuf, ulama fikih. Tapi ketika yakinnya kuat, ya kan? Karena banyak ilmu dia, maka menumbuhkan keyakinan yang lebih kuat. Itu bahasan menurut para ulama tasawuf, ulama fikih. Atau ketika yakinnya lebih banyak, ya kan? Atau yakinnya lebih sedikit, itu definisi yakin menurut para ulama tasawuf dan fikih. Atau ketika yakinnya jelas atau yakinnya buram, itu definisi keyakinan menurut para ulama tasawuf dan fikih. Jelas? Jadi kalau yakinnya masih terkontaminasi bahasanya dengan ragu kah, waham kah, syak kah, itu menurut nazar. Kalau bicaranya sudah yaitu kadar ya, frekuensi kuatkah atau lemah, banyakkah atau sedikit, jelaskah atau tidak, semacam contohnya tadi, percaya nggak ada Mekah? Percaya nggak ada Khaybar? Percaya, ada kok namanya perang Khaybar. Mana antum lebih besar keyakinannya, lebih kasrah keyakinannya tentang Mekah atau tentang Khaybar? Ya Mekah lah Ustaz, lalu ini juga ada, ya kan? Ya Mekah, ada kan? Atau tentang Madinah, ya Thaibah, kan ada. Itu yang kafir tidak berarti bahasan keyakinan dalam ulama tasawuf, ulama fikih. Jelas ya? Percaya nggak dengan Nabi Musa?
Percaya nggak dengan Yusha itu? Percaya. Mana kira-kira keyakinan antum lebih kuat, lebih jelas, lebih banyak tentang Musa atau tentang Yusha itu? Ini bukan bicara keraguan. Karena kalau antum meragukan kenabian Yusha itu kafir Ustaz. Makanya bukan bahasan tentang keraguan lagi di sini. Karena ini bahasan secara ilmu tasawuf kan, ilmu fikih, ilmu tauhid kan. Tapi tentang qillah wal kafar, jalak wa khafat, ya kan? Ataupun tentang qaul atau dhaif. Oh, saya lebih jelas keyakinan saya kepada Nabi Musa. Kenapa Bang? Oh, lebih terkenal. Lebih banyak yang menceritakan tentang dia. Ayatnya lebih banyak tentang dia. Yusha tadi yakin. Saya tak ragu tentang Yusha. Tapi lebih awdah wa ajala dalam hati saya tentang Musa daripada tentang Yusha. Nah, itu yakin menurut al-mutasawwif wal fuqaha gitu ya. Nanti yang dibahas dalam tauhid itu ya kan, bahasannya adalah tentang tentang dua keyakinan ini. Di mana yakin tentang faham, di mana posisi yakin tentang tauhid dan tasawuf, nanti kita bahas nanti cara memposisikannya dalam kajian tasawuf. Wallahu a'lam.